Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Welcome to Budian Channel. Bertemu kembali kita di pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 12. Materi kita kali ini adalah konsinyasi. Kita masuk pada pengertian. Jadi konsinyasi adalah sistem penjualan dengan cara titip jual dari pemilik produk sebagai supplier kepada penjual atau pemilik toko dengan beberapa syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, sistem penjualan konsinyasi adalah salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak yang berisi penyerahan barang atau produk dari pihak pertama yaitu pemilik barang kepada pihak kedua yaitu pemilik toko untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Pihak yang menyerahkan barang atau produk yaitu pemilik barang disebut konsinyur, sedangkan pihak yang dititipi barang disebut konsinyi. Jadi barang atau produk yang dititipkan disebut barang konsinyasi. Mengidentifikasi karakteristik pelaku konsinyasi. Jadi karakteristik penjualan konsinyasi ada dua, yaitu peluang dan risiko. Kalau peluang, pertama peluang sistem konsinyasi, yaitu yang pertama bagi produsen atau konsinyur, yaitu memberikan kesempatan pada pemilik toko untuk memasarkan produknya ke pembeli. Selanjutnya untuk bagi pemilik toko atau konsine, yaitu pemilik toko dapat mengembalikan produk yang tidak laku terjual dan menukarnya dengan produk lain. Itu peluangnya tadi bagi produsen memberikan kesempatan untuk memasarkan produknya. Sedangkan bagi pemilik toko bisa mengembalikan produk yang tidak laku terjual dan menukarnya dengan produk yang lain. Sedangkan resiko sistem konsinyasi ini bagi produsen atau konsinor, yaitu produsen perlu memberikan imbalan, hadiah atau komisi yang menarik kepada pemilik toko yang telah menjualkan produknya. Selanjutnya bagi pemilik toko, tidak mendapatkan keuntungan atau komisi hingga barang titipan tersebut laku terjual. Kelebihan sistem konsinyasi. Yang pertama adalah keuntungan sistem konsinyasi bagi pemilik barang atau konsignor. Jadi yang pertama adalah menghemat biaya pelayanan dan penambahan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Karena kita tidak perlu lagi merekrut karyawan baru untuk bagian penjualan atau bagian pelayanan kepada konsumen secara langsung. Selanjutnya, bisa lebih fokus pada penyediaan produk atau proses produksi sehingga lebih luasa untuk melakukan inovasi terbaru agar produk menjadi lebih unggul dari tampilan dan kualitasnya. Selanjutnya, memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Jadi pihak pemilik barang tidak perlu mengeluarkan biaya promosi karena hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemilik toko. Selanjutnya adalah keuntungan sistem konsinyasi bagi pihak pemilik toko atau konsigne. Yang pertama adalah resiko kerugian relatif kecil karena kemungkinan terburuk bagi pemilik toko adalah tidak akan mendapatkan komisi dari barang yang rusak atau tidak laku terjual. Namun, pihak konsigne tidak akan mengalami kerugian atas produk yang rusak tersebut. Selanjutnya, stok produk bertambah. Karena melalui sistem konsinyasi ini, penjual tidak akan kekurangan stok dagangan. Karena produk akan terus dikirim oleh pihak konsignor atau produsen tadi. Dengan penitipan-penitipan produk baru tersebut akan menambah jumlah barang yang dijual. Selanjutnya akan mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Jadi karena di sini tugas konsigne itu adalah hanya menjual produk, sedangkan bagian produksi, jadi biaya produksi itu ditanggung oleh pihak konsignor atau produsen yang menghasilkan produk. Selanjutnya adalah kekurangan sistem konsinyasi. Jadi selain ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan dari sistem konsinyasi ini. Yang pertama adalah bagi pemilik produk atau konsignor, yaitu resiko kerugian. Jadi resiko kerugiannya harus diantisipasi dengan memastikan penjual atau penyalur dari pihak konsigne merupakan penjual yang baik dan dapat diandalkan. Jadi tidak ada resiko untuk ditipu atau dilakukan
penipuan oleh pihak konsigne. Selanjutnya adalah promosi tidak sesuai, karena promosi di sini yang melakukan adalah pihak konsigne atau penjual. Jadi bisa saja promosi yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik produk. Selanjutnya, uang tidak dapat diterima langsung. Jadi pembayaran itu tidak dapat diterima langsung karena tadi sistem pembayaran ini dilakukan oleh pihak penjual. Jadi transaksi itu kan dilakukan secara langsung oleh pihak penjual. Jadi sistem pembayarannya mengikuti sistem pembayaran dari penjual. Jadi biasanya bisa per minggu atau per bulan. Selanjutnya bagi pihak penjual atau kekurangan sistem ini bagi pihak penjual atau konsigne adalah pemilik toko atau konsigne harus merawat dan menjaga barang yang dititipkan dengan benar. Walaupun ketika barang tersebut rusak tidaklah membuat rugi atau tidak mendatangkan kerugian bagi pemilik toko. Namun ketika barang tersebut rusak tentulah pembeli tidak akan mau membelinya. Ketika pembeli tidak mau membeli, tentulah jadi pemilik toko tidak akan mendapatkan komisi dari pihak konsignor. Selanjutnya harus rajin melakukan pemantauan stok karena biasanya dalam perjanjian kesepakatan kehilangan barang merupakan tanggung jawab pihak pemilik toko dan akan ditagihkan sebagai barang yang laku terjual oleh pemilik barang atau konsignor. Sekarang kita masuk pada hak dan kewajiban konsignor atau produsen atau pembuat barang. Jadi hak konsignor dalam perjanjian penjualan barang secara konsinyasi yang pertama adalah berhak mendapatkan promosi oleh pihak konsigne atas barang konsinyasi tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah pihak konsignor berhak barangnya dijualkan oleh pihak konsigne kepada pihak ketiga yaitu customer. Sedangkan kewajiban konsignor dalam perjanjian penjualan barang yang pertama adalah melindungi keamanan dan keselamatan barang-barang yang diterima oleh pihak konsigne. Yang kedua adalah mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin memberikan komisi sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian. Yang ketiga adalah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat konsigne, maksudnya sampai di tangan konsigne. Berikutnya adalah hak dan kewajiban konsigne. Jadi dalam perjanjian penjualan barang secara konsinyasi, hak konsigne antara lain adalah yang pertama adalah mendapat komisi dari barang yang telah terjual. Selanjutnya berhak mendapat ganti kerugian apabila terjadi kesalahan dari pihak konsignor. Selanjutnya adalah kewajiban konsigne dalam perjanjian penjualan barang secara konsinyasi. Yang pertama adalah wajib mempromosikan barang dari pihak konsignor. Yang kedua, wajib menjual barang milik konsignor kepada pihak ketiga. Selanjutnya yang ketiga adalah memelihara, merawat, dan menjaga barang dari pihak konsignor seperti barang kepunyaannya sendiri. Merancang pemasaran dengan sistem konsinyasi. Jadi sebelum seseorang atau seorang wirausaha melakukan konsinyasi, sebaiknya ia melakukan perancangan pemasaran agar usaha yang dijalaninya bisa sukses. Berikut ini adalah beberapa rancangan yang dapat dijadikan referensi bagi seorang wirausahawan yang ingin berkonsinyasi. Antara lain yang pertama adalah menerapkan promo dan mekanisme kerjasama yang menarik. Selanjutnya melakukan riset untuk memilih toko penyalur yang tepat. Selanjutnya yang ketiga adalah perbanyak jumlah toko penyalur yang akan diajak kerjasama. Keempat, memanfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk. Selanjutnya memastikan produk yang dijual memenuhi selera pasar yang dituju. Yang keenam, memperhitungkan dengan matang dan ambil peluang yang ada. Selanjutnya melakukan pembagian dan pemetaan area distribusi bisnis konsinyasinya. Selanjutnya melakukan monitoring, pastikan produk atau toko penyalur itu kredibel. Selanjutnya adalah usaha atau produk yang dijual berbeda dan unik. Selanjutnya kita merancang atau perencanaan keuangan. Terakhir adalah punya bisnis plan atau perencanaan bisnis. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.